perkenalkan, nama saya Diki Gunawan dengan NIM 2214090042. Ingin menceritakan sebuah kisah tentang tokoh masyarakat Minangkabau, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padangpanjang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga terpelajar Minangkabau. Ayahnya Muhammad Rasad adalah seorang jaksa yang dihormati, sementara ibunya Putih Siti Rabiah berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, Sultan Syahrir menunjukkan kecerdasannya luar biasa dan ketertarikan pada ilmu pengetahuan serta politik. Ia menyelesaikan pendidikannya di Medan, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Batavia atau Jakarta. Sebelum dia berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Amsterdam. Di Belanda, Sultan Syahrir aktif dalam pergerakan mahasiswa dan bergabung dengan organisasi nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia seorang penulis dan dia sering menulis dan juga berdebat tentang sosialisme, demokrasi, serta strategi perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Namun Sultan Syahrir tidak menyelesaikan kuliahnya dan memilih untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1930 untuk terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya dia ke tanah air, Sultan Syahrir bergabung dengan Partai Nasionalisme Indonesia Baru atau PNI Baru yang dipimpin oleh Bung Hatta. Partai ini fokus pada strategi non-kooperasi terhadap Belanda serta penguatan pendidikan dan organisasi rakyat. Keterlibatannya dalam pergerakan nasionalisme menyebabkan Sultan Syahrir beberapa kali ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1934, ia bersama Hatta diasingkan ke Boven de Guel, Papua, dan kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Selama ditayangkan, Sultan Syahrir terus membaca, menulis, dan juga berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Sultan Syahrir menolak bekerja sama dengan pemerintah kedudukan Jepang. Berbeda dengan sebagian nasionalisme lainnya, ia bergerak secara diam-diam dalam kelompok bawah tanah, menyebabkan ide demokrasi dan sosialisme. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Syahrir menentang sistem pemerintahan otoriter dan mengadvokasi demokrasi parlementer. Pada bulan November 1945, ia diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir berperan sangat penting di dalam diplomasi internasional, berusaha mendapatkan pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin berbagai perundingan di Belanda, termasuk Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat secara de facto. Namun kebijakan komprominya mendapat banyak kritik dari kelompok nasionalisme radikal sehingga ia gagal pada tahun 1947. Setelah meninggalkan jabatan Perdana Menteri, Sultan Syahrir tetap aktif di politik dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Namun pada era Presiden Soekarno, PSI semakin terpinggirkan. Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap oleh pemerintah Soekarno dengan tuduhan terlibat dalam konspirasi politik. Ia dipenjara tanpa pengadilan selama beberapa tahun dan mengalami penurunan kesehatan yang drastis. Pada tahun 1965, dalam kondisi sakit parah, Sultan Syahrir diizinkan berobat ke Swiss, namun kondisinya semakin memburuk dan ia meninggal dunia pada tanggal 19 April 1946 dan dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir dikenal sebagai pemikir besar perjuangan demokrasi dan negarawan yang mendahului zamannya. Mungkin sekian kisah dari seorang
seorang tokoh atau pahlawan Indonesia dan juga sebagai tokoh masyarakat Minang. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.